Sebelum nonton channel ini, pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Motor, dan kali ini gue mau membahas tentang kegagalan dalam proses breeding. Jadi di video ini gue agak sedikit membahas di breedingnya rumah otter yang sempat gagal, dan ada beberapa juga yang memang menghasilkan keturunannya itu tidak banyak, seperti contoh video ini. Nah, tapi di sini kita tidak menyerah. Alhasil banyak banget pengalaman yang kita gali dan berhasil, alhamdulillah. Nah, di video sebelumnya kalian udah lihat ada owner dari Jawa Timur yang berhasil melalui tahap-tahap breeding sampai 3 tahun, dan kemarin gue berkabar semua babynya mati, bahkan ada yang dimakan oleh induknya sendiri. Nah, ini yang menjadi pelajaran, nggak semudah itu kita breeding otter di dalam ruang lingkup rumah. Jadi banyak bener faktornya yang harus kita jaga, dari mulai kondisi kandang kebersihannya, terus ketika memang sudah mulai lahir terus kita harus pisah dan lain sebagainya. Kondisi untuk proses breeding di individual di rumah itu, di lingkungan rumah itu banyak banget faktor yang harus kita jaga. Terutama kalau kemarin kasusnya adalah karena dia punya jantan 3 ekor dan betinanya 1. Jadi kemungkinan besar emang pada saat dalam satu kandang anaknya keinjek-injek dan lain sebagainya dan tidak dipisah, itu bisa jadi faktor yang menyebabkan kematian. Nah, di sini memang gue beberapa kali udah pernah menghimbau buat teman-teman bahwa memang pelihara harus pasang, tetapi gue juga kaget pada saat peliharanya 3 ekor jantan, 1 ekornya betina akur dalam satu kandang, dan ini memang sangat luar biasa. Tapi ya kembali lagi ke individunya, masyarakatnya masing-masing, bagaimana caranya dia bisa membuat ruang lingkup di rumahnya lebih nyaman ketimbang di habitat alam ya. Jadi kalau misalkan memang semuanya bisa dilengkapi fasilitasnya, otomatis keberhasilan untuk tahap prosesi breeding pasti ada. Jadi ini ada video yang dikirim ke gua pada saat memang anaknya dimakan kepalanya agak miris banget. Ini videonya, contoh yang seperti inilah yang gua harap supaya teman-teman itu proses breeding itu tidak semudah, dan ketika banyak banget di luar sana pengennya adopsi baby otter dan lain sebagainya, ya itu karena memang tahap prosesi breeding itu agak susah. Jadi jangan sampai lagi ada yang kayak gini, supaya kedepannya jauh lebih baik. Kita sharing informasi, kalau misalkan mau sharing informasi bareng-bareng dan kita tidak pernah menggurui dari satu sisi dan satu sisi lain. Mungkin video ini membuat inspirasi kalian terus berusaha untuk membreeding otternya, mengawinkan otternya untuk masa depan habitat otternya sendiri. Dan gue pesen jangan pernah pelihara dari baby otter meren, karena ekstra 24 jam kalian harus memantaunya. Peliharalah di usia 3 bulan ke atas. Nah, bagaimana untuk mengadopsinya? Nah, ini yang harus kita selesaikan masalah ini, bukan perkara mengadopsinya di mana dan hasil apa serta apa. Itu kita harus mulai memikir, ketika kita mengambil habitatnya dari alam, maka beberapa persen pasti akan turun, karena kalau kita tidak membreedingnya, yang hasil dari alam akan cenderung lebih turun untuk populasinya. Mungkin videonya sampai di sini, dan tidak ada beberapa yang harus kita bahas karena memang udah banyak banget yang gue bahas, kecuali memang yang unik yang harus gue bahas, atau yang mungkin gue pengen bahas bukan karena gue nggak mau sharing dan sebagainya ya. Tapi tetap informasi sharing ada di deskripsi di bawah. Rumah Otter bersama kita lestarikan.